untuk saudara kasih Tuhan yang ada di rumah. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Saya berdoa buat kita semua yang ada di rumah. Doa saya berkeluarga, lepas keluarga semua dalam keadaan sehat, dalam penyertaan Tuhan dan dalam perlindungan Tuhan. Nah, pagi hari ini kita ada di rumah masing-masing dan sebentar kita akan mendengarkan sharing firman Tuhan, di mana bila saudara-saudara kita ada di rumah boleh mendengarkan, boleh menyimak apa yang Tuhan katakan pada pagi hari ini. Saudara kasih Tuhan, bila menjadi doa kami semua, kita semua diberkati oleh Tuhan dan disertai oleh Tuhan. Nah, bila melalui siaran online ini tidak mengurangi rasa suka kita mengiringi Tuhan di saat pagi hari ini. Dan pagi hari ini bila kita mau sharing firman Tuhan, kita dengarkan apa pesan Tuhan pada pagi hari ini. Nah, saudara kasih Tuhan, tema pada pagi hari ini yang saya berikan judul ialah inilah saatnya waktu kita untuk Tuhan. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau kita lihat hari-hari ini banyak orang sibuk sekali ya, dengan kesibukannya sehari-hari. Mereka bekerja, mereka sibuk ke pasar, mereka sibuk beraktivitas kemanapun mereka berada. Dan saya mau katakan, inilah saatnya waktu kita untuk Tuhan. Nah, hari-hari kemarin kita di rumah, hari-hari kita disuruh di rumah. Nah, waktunya lah kita untuk Tuhan, untuk saat-saat ini. Nah, saudara Tuhan, kita buka firman Tuhan kita pagi hari ini. Kita buka di kitab Pengkhotbah. Yang sudah punya Alkitab boleh buka bersama-sama. Kita akan dengarkan kitab Pengkhotbah pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai ayat yang 15. Saya hanya bahas satu ayat saja di tempat ini ya. Saya bacakan. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Nah, saudara kasih Tuhan, firman Tuhan katakan di Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 dikatakan, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Nah, saudara kasih Tuhan, kita lihat kalau di ayat-ayat berikutnya ada yang lahir dan juga ada yang mati ya. Dikatakan di situ ada yang menanam dan ada juga yang mencabutnya, ada yang merombak dan ada yang membangun, ada yang menangis dan juga ada yang tertawa, dan ada yang menyimpan dan ada yang membuangnya, ada yang mengasihi dan ada yang membenci. Nah, ada waktu yang berdiam diri dan ada waktu untuk berbicara. Nah, saudara kasih Tuhan, saya ambil satu ayat ini saja yang di bagian pertama adalah di pasal 3 pertama. Untuk segala sesuatu ada masanya ya, dan untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Saudara kasih Tuhan, firman Tuhan katakan pagi hari ini, dalam segala sesuatu ada masanya ya. Jadi apapun yang kita hadapi hari ini ada masanya, saudara kasih Tuhan. Nah, ketika saya ambil salah satu contoh, seorang ibu yang akan melahirkan ada masanya dalam kandungannya, yaitu dalam masa kandungan 9 bulan 10 hari. Nah, setelah itu ada waktunya untuk melahirkan, saudara kasih Tuhan. Nah, saya mau katakan firman Tuhan pagi hari ini, setiap segala sesuatu ada masanya dan ada waktunya Tuhan. Nah, hari-hari ini kita lihat ya, ada masalah dalam dunia ini, khususnya buat Indonesia, bahkan ke seluruh dunia yang menghadapi virus yang berkembang dan sampai melanda ke seluruh dunia. Dan hari ini kita akan membahas bagaimana cara Tuhan ya, supaya kita tidak khawatir, supaya kita tidak cemas, dan supaya kita tidak mengalami kecemasan yang berkepanjangan. Dan kata firman Tuhan, ada masanya. Dan hari-hari ini kita dengar firman Tuhan, ada waktunya. Saya mau katakan, setiap masalah dapat kita lalui karena ada masanya ya. Seperti seorang ibu yang tadi saya katakan ya, ada masanya untuk dalam kandungan dan juga ada masa waktunya untuk melahirkan. Nah, saudara kasih Tuhan, nah pagi hari ini apapun yang kita alami hari-hari ini, khususnya buat pemerintah kita dengan sibuk sekali ya, dengan kesibukannya sehari-hari, mereka melihat dunia sedang seakan-akan dalam keadaan yang kondisi yang sangat kacau ya. Hari ini mengalami goncangan yang luar biasa. Nah, hari ini pesan firman Tuhan supaya kita ya terus ada bersama dengan Tuhan ya. Dengan tema saya tadi saya katakan, inilah waktunya kita untuk Tuhan ya. Kita ada di rumah, biarlah waktu kita untuk Tuhan ya. Karena masanya itu bervariasi, saudara kasih Tuhan ya. Masa kita ya, kalau sekarang kita hadapi itu adalah masanya Tuhan ya, bukan masa atau waktunya kita ya. Yang kita hadapi sekarang adalah masa-masa yang sulit,
masa-masa yang kita menghadapi kondisi yang sangat digoncangkan di dunia ini adalah masa sulit yang sudah berkepanjangan yang kita menghadapi beberapa waktu lalu, ketika juga ada gempa, ada kebanjiran, dan berbagai hari ini ditimpa dengan virus yang begitu mengkhawatirkan banyak orang. Dan saya mau katakan hari ini yang banyak mengkhawatirkan banyak negara, ya, khususnya buat bangsa Indonesia, sampai-sampai kita tidak sanggup melihatnya. Setiap hari ada korban jiwa, setiap hari banyak yang mengalami semua dalam kehidupan mereka, dalam sakit penyakit mereka, sehingga mereka hidupnya tergoncang karena kehidupan mereka masing-masing. Hari ini saya mau katakan, ya, ada masa seorang ibu melahirkan, ada masa juga waktunya untuk dia mengandung, dan juga masa ada untuk melahirkan. Nah, setiap kita hidup juga ada masanya, ya. Masa hidup kita bisa 20 tahun, bisa 30 tahun, bisa 50 tahun, dan bisa 70 tahun. Dan ada waktunya, saudara kasih Tuhan. Waktu kita tentu Tuhan yang menentukan. Ketika dipanggil Tuhan, itulah waktu kita, waktu akhir kita dipanggil oleh Tuhan. Nah, ada masa yang kita hidup dalam 10 tahun kah, 20 tahun kah, 30 tahun kah. Nah, saya mau katakan ada waktunya ketika kita dipanggil Tuhan, masanya sudah selesai. Nah, saudara Tuhan, saya mau katakan pagi hari ini ada 3 poin biar kita boleh mendapatkan, ya, yang ada di rumah. Saya berbagi 3 poin supaya kita merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, ya. Dikatakan tadi bahwa kita berdiam diri di rumah. Jangan sampai kita berdiam di rumah hanya makan tidur, tidak melakukan kegiatan. Saya mau katakan itu ada salah besar. Waktunya untuk Tuhan. Hari-hari ini kita berdiam diri di rumah, lakukan sesuatu buat Tuhan, ya. Saya mau katakan pagi hari ini, biarlah pesan firman Tuhan yang pertama, biarlah kita mempersiapkan diri kita, ya. Artinya saudara kasih Tuhan yang ada di rumah, ya. Saya mau katakan, saya mau berbagi 3 poin. Yang pertama, persiapkan diri kita, ya. Apa yang kita persiapkan diri kita ketika sebelum kita dipanggil oleh Tuhan. Nah, mempersiapkan diri apa sih artinya kita mempersiapkan diri? Nah, sudah kasih Tuhan, mempersiapkan diri kita artinya kita harus membangun intim dengan Tuhan, ya. Kita harus intim bergaul dengan Tuhan, ya. Kita harus beribadah kepada Tuhan, ya. Setiap waktu, setiap saat, kapan saja ketika kita punya waktu ada di rumah, seperti saat ini kita ada di rumah, saudara kasih Tuhan, ya. Inilah waktunya kita bertemu dengan Tuhan, membawa anak-anak kita, ya, keluarga kita, suami istri, bawa anak-anakmu datang kepada Tuhan, membangun hubungan intim bersama dengan Tuhan, saudara kasih Tuhan. Inilah waktunya kita buat Tuhan. Kapan lagi? Kenapa kita disuruh diam di rumah hari-hari ini? Karena Tuhan mengizinkan kita semua ada di rumah. Karena Tuhan inginnya dipuji, disembah, dimuliakan. Nah, ketika kita mengalami kesibukan sehari-hari, dari hari Senin sampai hari Jumat, kita sibuk dengan pekerjaan kita. Nah, sekarang kesempatan kita untuk bertemu, berjumpa dengan Tuhan. Nah, persiapkanlah diri saudara yang ada di rumah saat ini, ya. Persiapkan diri kita untuk berjumpa, bertemu dengan Tuhan, membangun hubungan intim bersama dengan Tuhan, ya. Kita beribadah kepada Tuhan, ya. Lewat ibadah kita setiap hari, pagi, siang, sore, malam, engkau bergumul dengan Tuhan, engkau bawa anak-anakmu tuh bersama dengan Tuhan. Kenapa? Engkau bangun mesbah Tuhan ke rumahmu masing-masing. Nah, saya mau katakan kesempatan terindah buat kita membangun hubungan dengan Tuhan. Inilah saja waktu kita untuk Tuhan. Kapan lagi kita punya waktu buat Tuhan? Kalau dari hari Senin sampai Jumat, waktu kita habis untuk pekerjaan, waktu kita habis berjalan-jalan ke mall, waktu kita habis kita bermain game, waktu kita habis itu kita main gadget dan bermain handphone, apapun kita lakukan, maupun kita berwisata kemana-mana. Dan saat ini di mana-mana ditutup, ya. Di mall sekarang mulai banyak ditutup, tempat wisata banyak ditutup. Bahkan kita melihat sekarang semua tempat hiburan ditutup, bahkan tempat wisata semua ditutup. Nah, mau kemana lagi kita akan berjalan hari-hari ini, ya. Tuhan izinkan kita di rumah supaya kita bersekutu dengan Dia, kita membangun hubungan intim bersama dengan Dia, membangun mesbah dan bergumul terus dengan Tuhan, sehingga Tuhan akan bukakan jalan buat kita. Segala sesuatu saya mau katakan ada masanya dan ada waktunya. Hari ini kau tidak usah perlu khawatir, masa Tuhan akan selesai, ya. Tapi hari ini adalah masanya Tuhan, bukan masanya kita. Nah, masa kita kapan? Masa kita hanyalah duduk di kaki Tuhan, masa kita hanyalah berlutut di kaki Tuhan, masa kita hanya berpengharapan kepada Tuhan dan penuh berserah diri kepada Tuhan. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena waktu kita yang tersisa ini, kapan kita lagi waktu untuk Tuhan? Nah, inilah kesempatan kita membangun hubungan bersama dengan Tuhan. Waktunya
Tuhan, biarlah Tuhan yang mengatur. Nah, waktu kita lakukan buat Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hidup berjaga-jaga. Nah, saudara kasih Tuhan, kita tidak tahu waktunya kapan kita dipanggil oleh Tuhan. Ya Tuhan memanggil kita seseorang. Pasti saya mau katakan tadi, masa hidup manusia kita tidak tahu. Alkitab katakan hidup manusia 70 tahun. Kata Mazmur 90 ayat 10 dikatakan di situ. Nah, saya mau mengatakan pada saudara, kita tidak tahu masa kita hidup berapa tahun kita bisa hidup di dunia ini. Ya, Alkitab hanya mengatakan di situ di Mazmur 90 ayat 10 dikatakan masa hidup manusia hanyalah 70 tahun. Selebihnya adalah kesusahan dan penderitaan. Nah, oleh sebab itu Tuhan, kita harus patut berjaga-jaga dalam kehidupan kita. Kesempatan kita ada di rumah saat ini. Bila kita berjaga-jaga bersama dengan Tuhan, membangun intim dengan Tuhan. Kenapa saya mengatakan berjaga-jaga? Kapan waktu itu Tuhan kita tidak tahu. Besok kedatangan Tuhan kita tidak tahu. Maka oleh itu saya mau katakan, persiapkanlah waktumu untuk Tuhan. Ketika Tuhan panggil kita, ketika Tuhan panggil setiap orang, ya, saya mau katakan orang percaya harus benar-benar datang kepada Tuhan dengan segenap hati, berjaga-jaga dalam hidupnya, ya. Dan saya mau katakan dalam pagi hari ini, semua kita berjaga-jaga untuk kedatangan Tuhan. Sekarang kita melihat keadaan sudah tidak nyaman. Hari-hari ini mengalami banyak kesulitan. Hari-hari ini banyak digoncangkan dengan berbagai masalah kehidupan kita. Hari-hari ini bisnis digoncangkan, dunia digoncangkan, apapun digoncangkan. Saya mau katakan saudara Tuhan, kemana kita mau pergi lagi saat ini? Ketika dunia tidak bersama dengan kita, ya, saya mau katakan ketika di tahun baru kita kebanjiran, itu sudah tanda-tanda akhir zaman. Buat kita untuk berjaga-jaga. Kapan kita berjaga-jaga? Mulai saat ini. Inilah kerinduan kita supaya kita ada di rumah bersama-sama Tuhan, membangun intim dengan Tuhan. Nah, ketika kita dipanggil oleh Tuhan, kita tidak terlambat. Ya, saya mau katakan, kita hidup bersama dengan Tuhan. Ketika kita mati, kita diangkat sama Tuhan dan kita bersama-sama dengan Tuhan di surga kelak nanti. Nah, saudara kasih Tuhan, itu poin yang kedua. Dan poin yang ketiga adalah hidup dalam kebenaran. Ya, saudara kasih Tuhan, apa itu hidup dalam kebenaran? Kadang-kadang kita tidak tahu hidup dalam kebenaran itu seperti apa. Nah, hidup dalam kebenaran menurut firman Tuhan dikatakan, biarlah kita boleh hidup kudus. Ya, hidup kita hari-hari ini banyak membuat masalah kehidupan kita dengan kedagingan kita, dengan kehidupan kita membuat masalah dengan kehidupan kita, membuat masalah dengan banyak menyakiti hati orang. Hidup kita dalam kedagingan kita berbuat dosa, itulah hidup kita yang tidak kudus. Nah, kita menista, kita juga berbohong, kita juga serakah, dan kita juga melakukan hal-hal dalam tindak tanduk kita yang kurang baik, yang tidak sopan, yang tidak menghargai Tuhan, yang tidak menghormati Tuhan, tidak menghormati firman Tuhan. Saya mau katakan, hidup dalam kebenaran inilah yang kita perlukan dalam hari-hari ini. Ya, kita mau katakan hari-hari ini, bela kita menjalin apa yang menjadi perintah Tuhan juga, yang Tuhan ajari kita setiap hari. Ya, lewat firman Tuhan kita ajari supaya kita hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebenaran, hidup tidak menista, tidak kebohongan, tidak berbuat Tuhan segala keonaran, tidak berbuat serakah dan kedagingan kita yang selalu menyatu dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu poin kita yang ketiga adalah hidup dalam kebenaran. Kapan lagi kita mau berbenar? Saat ini kita akan berbuat benar dalam kehidupan kita. Tidak ada waktu lagi. Waktu ini sudah sempit, waktu ini sudah dekat. Nah, waktu inilah saatnya kita benar-benar hidup dalam kekudusan dan hidup dalam kebenaran. Jalani apa yang kita Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, dengarkan apa kata Tuhan, dengarkan apa perintah Tuhan. Ya, hidup dalam kekudusan, hidup dalam kebaikan, hidup yang punya kasih, hidup punya karakter yang baik seperti Yesus Kristus. Itulah hidup dalam kebenaran dalam setiap kehidupan kita. Ya, firman Tuhan mengajar kita pada pagi hari ini, biarlah kita semua berpedoman kepada firman Tuhan. Tuhan mengajarkan kita supaya hidup kita, ya, kita punya masanya. Ya, hari-hari saya katakan masanya Tuhan, hari-hari ini inilah masanya Dia. Ya, dan masa kita hanyalah berpengharapan, bersandar, dan kita terus berdoa, membangun hubungan bersandar bersama dengan Tuhan. Akhir kata semua katakan, ketika masalah ini terlalu banyak kita hadapi, dan ujungnya, endingnya adalah saya mau katakan waktunya sudah selesai. Tuhan katakan waktunya sudah selesai, maka waktunya kita sudah selesai. Saya mau katakan hari-hari ini semua masalah yang kita hadapi tentang virus, ya, sudah selesai. Firman Tuhan katakan itu akan selesai semua dengan sendirinya oleh kuasa Tuhan, oleh darah Yesus yang mengalir.
begitu hebat kata orang hari-hari ini. Semua katakan yang terhebat di dalam dunia ini, ya, yang terhebat dalam ke surga ini adalah Tuhan Yesus. Siapa lagi yang paling hebat dunia ini? Bukan virus, tetapi Tuhan Yesus Sang Juru Selamat. Dia yang membuat, semua katakan, saudara kasih Tuhan, ketika Yesus ya dia boleh membuat mujizat, ya, ketika air itu menjadi anggur, ya, 2 ikan 5 roti, 5.000 orang bisa makan. Itulah mujizat Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan manusia. Nah, engkau tidak usah ragu lagi, ya, hari-hari itu Tuhan akan membuat mujizat, ya. Ketika masanya, ya, hari ini kita kesulitan, masa itu akan terselesai. Masa sulit akan kita lepasi, masalah ekonomi yang sulit akan kita lewati semua bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih hari ini saudara sudah mendengar firman Tuhan, dan saatnya saudara melakukan 3 hal adalah pesan firman Tuhan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Biar setiap kami diajari oleh Engkau Bapa, hidup kami dalam pengharapan pada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, dan hidup kami selalu membangun hubungan bersama dengan Engkau Bapa. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Di doa kami